Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Mari kita lanjutkan cerita malam horor yang kemarin, ketika Fahmi dan teman-temannya berada di sebuah kampung demit. Dan teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Terima kasih. Pak Saryo minta maaf kepada Fahmi dan teman-temannya atas sikap para warga. Pak Saryo juga tetap mendukung apapun yang Fahmi akan buat untuk memajukan desa ini. Mas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas sikap para warga tadi. Pak Saryo memohon. Tidak apa-apa, Pak. Tapi saya akan tetap mendukung dan membantu kalian membuat apapun untuk desa ini. Iya, Pak, terima kasih. Pak Saryo pun pamit. Fahmi terlihat kecewa dengan respon warga yang seperti itu, tapi dia tetap optimis akan memajukan desa ini. Yang jadi pertanyaan di sini, siapa sebenarnya sosok Mbah Darkum? Di dalam rumah, Fahmi bilang ke teman-temannya, respon warga desa ini kurang baik. Jujur gue sangat kecewa, kata Fahmi. Mereka kok kayak gitu sih, Kak? Padahal niat kita kan baik, jawab Nurul. Gua juga gak tahu dek. Yang jelas gua harus cari tahu. Lu bener Mi, kita harus cari tahu, sambung Atta. Mereka semua akhirnya harus memikirkan program kerja yang lain untuk kelompok mereka. Sore harinya seperti biasa, Fahmi dan Atta pergi mandi ke sungai. Sehabis mandi, Fahmi lekas berpakaian. Dia terlihat terburu-buru. Waktu saat itu sudah hampir maghrib. Fahmi berjalan cepat keluar rumah. Atta berusaha mengejarnya. Mi, lu mau kemana? Gua mau ke rumah Pak Malik, tegas Fahmi. Lu mau ngapain? Gua mau minta penjelasannya Pak Malik soal tadi. Tapi kan gak sekarang juga, Mi. Atta melarang. Lu mau ikut gak? Tegas Fahmi. Iya, yaudah gua ikut. Di ruang tamu ada Rani, Citra, dan Gisel sedang main HP. Mereka bertanya ke Fahmi. Mau kemana, Kak? Mau ke warung sebentar. Iya, mau ke warung, Atta nyengir. Fahmi sengaja berbohong karena dia tidak ingin mereka tahu. Fahmi dan Atta terus jalan keluar. Mereka berdua jalan agak cepat biar cepat sampai. Mereka berdua harus melewati batu besar dan bangunan kosong untuk bisa ke rumah Pak Malik. Fahmi dan Atta berlari ketika akan melewati dua tempat itu. Hingga sampailah mereka di rumah Pak Malik. Fahmi mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Terdengar suara dari dalam merespon dan membukakan pintu. Ternyata itu adalah istrinya Pak Malik. Assalamualaikum Bu, Pak Maliknya ada? Ada Mas, silakan masuk dulu. Fahmi dan Atta masuk ke dalam dan diminta untuk menunggu sebentar. Tak lama Pak Malik pun datang menemui mereka. Pak Malik membuka pembicaraan. Adik berdua ini pasti mau menanyakan tentang proker kalian kan? Pak Malik sudah tahu. Kok Bapak tahu? Tadi Pak Saryo sudah kasih tahu saya. Pak Malik membalas. Gini Pak, sebenarnya kenapa sih warga desa ini tidak mau dibuatkan musola? Pak Malik tidak langsung menjawab. Beliau hanya menggelengkan kepalanya. Jadi begini dek, kepercayaan warga sini masih mengikuti nenek moyang mereka dek. Mereka belum sepenuhnya muslim, jelas Pak Malik. Tapi kenapa Bapak gak bilang dari awal sama saya? Dan kenapa Bapak malah bohong sama saya? Fahmi terlihat kecewa. Iya Pak, kenapa Bapak harus bohong sih? Atta nyambung. Saya minta maaf dek, saya terpaksa harus berbohong sama kalian. Pak Malik memohon. Satu lagi Pak, siapa sebenarnya Mbah Darkum? Mendengar pertanyaan itu, Pak Malik terkejut dan balik bertanya. Kalian tahu dari siapa?
Kami tahu dari warga yang tadi protes, Pak, ujar Fahmi. Mbah Darkum itu katanya sosok penguasa desa ini, Dek, jelas Pak Malik. Maksud Bapak bukan manusia? Saya juga tidak tahu persis siapa sosok Mbah Darkum itu. Mungkin beliau adalah sosok yang dihormati oleh warga desa ini. Saya rasa semua sudah jelas, Pak, dan saya hormati kepercayaan warga desa ini. Terima kasih, Dek, kalian bisa memahaminya. Jujur, saya juga kecewa dengan respon para warga. Kami paham, Pak. Kalau begitu kami pamit pulang dulu, Pak. Ini kan sudah gelap. Kalian tidak menginap di sini saja, tawaran Pak Malik. Tidak usah, Pak, terima kasih. Fahmi menolak halus. Fahmi dan Atta menerima alasan Pak Malik dan mereka pun pamit pulang. Di perjalanan pulang, mereka sengaja berjalan agak cepat karena suasana sudah semakin gelap. Belum lagi mereka berdua harus melewati bangunan kosong dan batu besar itu. Saat mereka melewati bangunan kosong, mereka melirik melalui jendela dan ternyata sosok tanpa kepala itu tidak ada di dalam. Mereka sempat lega, namun ternyata mereka salah. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari belakang mereka berdua. Dan ketika mereka berbalik, ternyata si tanpa kepala itu ada di belakang mereka sambil menenteng kepalanya. Kagetlah mereka berdua. Seketika mereka lari sekencang mungkin, tapi si tanpa kepala itu tetap mengejar mereka dari belakang dengan langkah kaki yang tidak kalah cepat. Jarak Fahmi dan Atta dengan si tanpa kepala itu agak dekat. Namun ketika Fahmi dan Atta sampai di batu besar, anehnya si tanpa kepala itu berbalik arah dan menghilang. Karena belum aman, Fahmi dan Atta kembali lari hingga sampai depan rumah. Alhamdulillah udah gak ada, sambil ngos-ngosan. Tapi tiba-tiba ternyata si merah tiba-tiba sudah ada nangkring di atas batu besar. Fahmi dan Atta bergegas masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu. Di dalam ada Gisel dan Vira yang sedang duduk menatap mereka berdua keheranan. Kenapa, Kak? Enggak apa-apa. Mereka berdua pun langsung masuk ke dalam kamar. Hari demi hari dilalui oleh Fahmi dan teman-temannya selama di desa itu. Sampai tak terasa sudah 1 minggu mereka semua tinggal di sana. Namun belum ada satupun program kerja yang mereka kerjakan. Jangankan proker individu, proker kelompok mereka saja belum terlaksana. Fahmi dan Atta sekarang berusaha untuk membiasakan diri dengan kemunculan si merah di batu besar itu setiap malam. Ketika Fahmi keluar kamar, dia diberitahu oleh Kumar kalau satu temannya lagi akan datang hari ini. Fahmi bilang ke Kumar, "Baguslah teman lu mau datang. Jadi kelompok kita sudah lengkap sekarang." "Iya bang, mungkin ntar agak siang bang datangnya," kata Kumar. "Dia udah tahu belum desa ini?" "Udah bang, gue udah kasih tahu dia." Bagus. Hari itu mereka lalui dengan agak santai. Fahmi sibuk membantu Gisel untuk mengerjakan proker individu miliknya. Sementara Atta masih tidur di kamarnya, Nurul dan Vira memasak di dapur. Rani dan Citra sedang ke warung Pak Saryo. Dan Kumar dan Andai lagi menunggu temannya di jalan. Tak lama teman Kumar datang dengan barang bawaannya yang cukup banyak. Dia langsung masuk begitu saja tanpa permisi ke Fahmi dan Gisel yang sedang berada di teras rumah. Atta yang baru bangun langsung disuruh oleh teman Kumar yang diketahui bernama Jackie. "Bawain tuh tas gua di depan," kata Jackie dengan cueknya. Enak aja lu, baru datang udah sok-sok nyuruh gua." Atta emosi. Melihat Atta yang emosi,
Kumar langsung narik Jackie dan bilang ke dia, "Dia itu senior kita, lu jangan macem-macem." "Tampang kayak gitu senior," kata Jackie dengan songongnya. Atta mendengar ucapan Jackie. Dia langsung menarik kerah bajunya Jackie dan akan menghajarnya. Kumar berusaha memisahkan mereka berdua. Fahmi yang sedang di teras mendengar kegaduhan yang ada di dalam. Dia langsung beranjak masuk. Fahmi memisahkan mereka berdua dengan menarik Atta menjauh. Woi, udah, tegas Fahmi. Nurul dan Vira nyamper ke depan, begitu juga dengan Gisel karena penasaran apa yang terjadi. Fahmi menenangkan Atta yang sudah sangat emosi. "Udah tak, tenangin diri lu. Nih anak songong banget nih. Lu sini, minta maaf cepet." Fahmi menyuruh Jackie untuk minta maaf ke Atta. Dengan dipaksa oleh Kumar, akhirnya Jackie meminta maaf ke Atta. "Sorry bang, gua gak tahu. Tapi awas lu sekali lagi kayak tadi," Atta jutek. Fahmi menyuruh Jackie untuk berkenalan dengan anggota yang lain. Terlihat dia sok cari perhatian sama para cewek. Namun Fahmi menghiraukan hal itu. Fahmi memberitahu Jackie kalau dia harus menjaga adab tata krama selama tinggal di sini. Jangan sekali-sekali berbuat macam-macam. Jackie menanggapinya dengan agak malas. Sorenya Fahmi dan Atta seperti biasa pergi mandi ke sungai. Setelah mandi, mereka berdua ke warung Pak Saryo untuk sekedar ngopi karena sudah beberapa hari ini belum mampir lagi ke warung Pak Saryo. Di warung hanya ada istri Pak Saryo sementara beliau sedang di ladangnya. Fahmi dan Atta ngobrol dengan Ibu Sumirah, istri dari Pak Saryo. "Bagaimana kabarnya mas? Baru kesini lagi?" "Baik bu, alhamdulillah," kata Fahmi. "Syukurlah. Mas, nanti seperti biasa ya?" "Iya bu, kami ngerti kalau ada sesajen jangan diambil kan?" "Nah itu kalian sudah paham." Mereka mengobrol santai dengan Ibu Sumirah. Setelah dari warung, Atta mengajak Fahmi untuk keliling sebentar. "Mi, keliling sebentar yuk," ajak Atta. "Udah sore tak? Lu kan tahu kita mesti ngelewatin apa nanti di jalan." "Bentar doang, gue penasaran nih sama sajian yang ada di tempat lain." "Yaudah, tapi bentar doang ya." Mereka berdua akhirnya berkeliling sebentar melihat-lihat. Pertama mereka pergi ke pemakaman desa. Di sana mereka melihat ada sesajen berupa aneka kopi dan cerutu. Terlihat berbeda dengan sesajen di Batu Besar tempat si Merah. "Kok sajinya beda nih sama yang ada di Batu?" "Lah mana gua tahu. Mungkin emang beda penunggunya." Dengan agak was-was, Fahmi dan Atta berjalan agak cepat. Kini mereka menuju ke Sendang. Di Sendang mereka melihat ada sesajen seperti kembang 7 rupa dan minyak wewangian. Di sana mereka berdua tidak merasa takut. Bahkan sebaliknya, mereka malah merasa nyaman dan tentram berada di Sendang tersebut. "Wangi bener nih di sini. Gua berasa nyaman ini." "Lu bener tak? Nyaman banget ya ada di sini." Fahmi dan Atta kembali jalan. Kini mereka berdua menuju ke pohon beringin tua. Di sana mereka berdua melihat sesajen yang begitu banyak. Terlihat ada banyak aneka jajanan pasar, rokok cerutu, dan yang membuat Fahmi dan Atta ngeri, ada kepala kambing hitam di antara sesajen itu, lengkap dengan dupa kemenyan yang terbakar mengeluarkan bau khasnya yang cukup membuat sesak nafas. Fahmi dan Atta merasa sangat tidak nyaman di sana. Hawa di sana terasa begitu lembab dan menyeramkan. Sepertinya ada berbagai tingkatan di masing-masing tempat yang diberi sesajen di desa ini. Saat Fahmi dan Atta akan beranjak pergi dari pohon beringin tua itu, terdengar suara geraman dari pohon beringin tua itu. Seketika Fahmi dan Atta lari menjauh. Hari sudah hampir menjelang gelap. Fahmi dan Atta masih di jalan lari pulang ke rumah. Mereka tidak ingat kalau mereka harus melewati bangunan kosong dan batu besar untuk bisa sampai ke rumah. Dan benar saja, saat mereka berdua melewati bangunan kosong itu,
Si tanpa kepala sudah berdiri di luar bangunan tersebut. Namun kali ini sosok itu tidak mengejar mereka berdua. Mungkin karena di batu besar sudah ada si merah yang sedang nangkring. Fahmi dan Atta terus lari. Bahkan mereka menghiraukan si merah yang sedang bersenandung. Akhirnya mereka berdua sampailah ke rumah dan masuk. Di meja sudah tersedia 2 piring makanan. Fahmi dan Atta langsung makan, setelah itu merokok. Rani dan Citra keluar dari kamar dan bilang ke mereka berdua, "Kak, tadi pas aku sama Citra habis dari warung, aku lihat ada orang di bangunan sebelah sana, Kak," kata Rani. Fahmi dan Atta hanya bisa menelan ludah mendengarnya. Mereka berdua berbisik. "Mereka berdua udah lihat sosok itu, tak?" bisik Fahmi. "Kok mereka nggak takut ya, Mi? Mungkin mereka pikir itu manusia, tak?" Kak, kok malah bisik-bisik sih? Aku nanya, emangnya di bangunan itu ada orangnya?" "Mungkin, Dek, bisa jadi," Fahmi pura-pura. Hari sudah semakin gelap, matahari sudah terbenam. Kumar dan Andai menyalakan mesin genset untuk penerangan malam itu. Mereka semua kembali harus melihat jadwal sholat melalui HP. Karena di desa tersebut tidak terdengar azan. Setelah sholat, mereka semua berkumpul di ruang tamu untuk mendiskusikan proker apa yang akan mereka kerjakan setelah adanya penolakan dari warga. Fahmi membuka obrolan. "Proker kita nggak dapat respon baik dari warga sini," kata Fahmi. "Aku heran deh sama warga sini, kok respon mereka kayak gitu ya?" "Lu nggak perlu heran, Dek. Emang udah kelihatan dari awal kita datang ke sini, muka-muka warga sini pada sinis." "Hus, lu jangan ngomong kayak gitu, tak? Tahu lu, Kak, jangan ngomong sembarangan. Emang kenyataannya gitu kan? Antusias warga desa sini sangat kurang. Kita harus sabar." "Bener tuh, kita emang harus sabar," sahut Vira. Si anak yang baru datang itu kemana?" tanya Atta ke Kumar. "Dia lagi tidur, Bang." "Hah? Tidur? Bener-bener kurang ajar tuh anak. Kita lagi mikir, dia malah enak-enakan tidur." Atta agak emosi. "Udah, tak, biarin aja," Fahmi menenangkan. Mereka ngobrol sambil ngopi hingga jam 11 malam. Para cewek sudah pamit tidur duluan. Seperti biasa, tersisa Fahmi dan Atta di ruang tamu. Mereka belum mau tidur di kamar karena sudah pasti mereka akan diganggu oleh si merah. Mereka berusaha agar tetap melek. Atta nyeletuk ke Fahmi. "Menurut lu, kita bakal selamat gak, Mi?" celetuk Atta. "Lu jangan ngomong kayak gitu dong, tak. Gua bener-bener gak percaya sekarang. Kita lagi ada di kampung demit, Mi." "Sama, gue juga gak percaya." Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba mesin kembali mati. Seketika semua ruangan menjadi gelap. Fahmi bilang ke Atta, "Yah, tuh mesin mati lagi, tak." Fahmi lemas. "Gua gak mau ngecek, Mi. Udah jelas itu pasti gara-gara cewek itu." "Gua juga ogah, tak. Ya udah, kita tidur gelap-gelapan aja malam ini." Mereka semua kembali harus tidur dalam keadaan gelap. Ketika Fahmi sedang terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba dia bermimpi. Dalam mimpinya, dia didatangi oleh seorang wanita cantik berpakaian ala kerajaan. Seluruh tubuh wanita itu memancarkan cahaya yang sangat terang. Saking terangnya, sampai-sampai Fahmi tidak dapat menatapnya lama-lama. Sosok wanita itu bilang ke Fahmi, "Niat kamu sesungguhnya mulia, nak," dengan suaranya yang anggun. "Anda siapa?" tanya Fahmi. "Aku Nyi Ratu." Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Ratu. Ternyata Nyi Ratu ini mendukung niat Fahmi untuk membangun musola di desa itu. Katanya agar penduduk desa ini bisa lebih dekat dengan Tuhannya. Sosok Nyi Ratu ini auranya tidak menyeramkan seperti sosok yang lain. Fahmi sendiri tidak merasa ketakutan ketika berjumpa dengannya. Siapakah sebenarnya Nyi Ratu ini? Apakah dia termasuk penguasa desa ini? Fahmi terbangun dari tidurnya. Ternyata sudah pagi. Dia melirik ke sebelahnya, ada Atta yang masih tertidur. Sementara di dapur, sudah terdengar Nurul dan Vira sedang memasak.
Fahmi bangun dan langsung ke belakang untuk mencuci muka. Di belakang sudah ada Nurul dan Vira sedang memasak. Nurul menyapa Fahmi. "Udah bangun, Kak?" "Iya nih, baru saja." "Maaf ya Kak, sarapannya belum siap." "Gak apa-apa Dek, lagian aku juga mau cuci muka dulu." Sarapan sudah siap di meja. Fahmi membangunkan Atta untuk sarapan. Mereka berdua sarapan mie instan dan ketika mereka sedang makan, tiba-tiba Jeki keluar kamar. "Mau kemana lu?" tanya Atta. "Jalan-jalan keliling desa," jawab Jeki. "Awas lu ya, jangan macem-macem." "Udah Tak, biarin aja. Anak songong itu kan belum tahu tempat-tempat yang gak boleh sembarangan di desa ini, Mi." Bener juga. "Hei, lu boleh keluar, tapi jangan buat yang aneh-aneh," Fahmi memperingatkan. "Enggak lah, dah, gue cabut dulu." Lagi-lagi pagi itu belum ada kegiatan yang mereka lakukan. Mereka hanya sibuk dengan urusan pribadi masing-masing. Fahmi sebenarnya pusing karena dia harus berpikir lagi tentang proker untuk kelompoknya. Sore harinya seperti biasa, Fahmi dan Atta akan mandi ke sungai. Tapi ketika mereka akan pergi, tiba-tiba mereka berdua melihat Jeki sedang dikejar oleh bapak-bapak yang membawa celurit. Entah apa yang dia perbuat. Jeki lalu bersembunyi di belakang Fahmi dan Atta. Bang, tolongin gua bang." "Lu kenapa sih? Tahu lu kenapa sih?" "Maaf Pak, sebenarnya ada apa? Kok teman saya dikejar-kejar?" "Anak ini makan sesajen yang ada di pohon beringin," dengan ekspresi yang sangat marah. Ternyata Jeki telah memakan sesajen yang ada di pohon beringin. Dia tidak tahu akibat yang akan dialami oleh dia dan teman-temannya karena ulahnya. "Kalau begitu atas nama teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak," Fahmi memohon. "Sudah terlambat. Kalau Mbah Darku murka, kalian semua pasti akan mati," tegas bapak-bapak itu. Bapak-bapak itu pergi meninggalkan mereka dengan wajah yang masih tidak bersahabat. Atta yang sudah sangat emosi langsung menarik kerah baju si Jeki yang akan memukulnya. "Lu bego banget sih. Kita aja yang udah lama di sini nggak berani ambil, apalagi makan sajen-sajen itu." Atta emosi. "Sorry bang, gua hilaf bang. Gua bener-bener nggak tahu." Jeki mengelak. "Tak, udah cukup Tak," teriak Fahmi. Fahmi melepaskan cengkeraman Atta di kerah Jeki. Gua kan udah ngingetin lu, jangan macem-macem. Nih anak emang mesti dikasih pelajaran, Mi." Atta akan memukul tapi ditahan oleh Fahmi. "Tak, lu tenang, jangan emosi mulu," Fahmi tegas. Awas lu ya, kalau sampai terjadi apa-apa sama kita semua, gua abisin lu," ancam Atta. Fahmi meredam emosi Atta dan menyuruh Jeki untuk pergi menjauh darinya. Keadaan mulai kacau di sini. Fahmi benar-benar bingung apa yang harus dia lakukan agar dia dan teman-temannya tidak mengalami dampak yang ditimbulkan oleh ulah Jeki. Fahmi dan Atta kembali masuk ke rumah. Mereka berdua tidak jadi mandi ke sungai. Mereka berdua pun masuk ke kamar. "Mampus kita Mi, mampus." Atta panik. "Tak, lu bisa tenang sedikit gak sih?" "Gimana gue bisa tenang? Orang kita gak bikin salah aja diteror. Apalagi sekarang udah kayak gini." "Ya lu tenang dulu, takut kedengeran sama yang lain. Lagian gue yakin insya Allah gak akan terjadi apa-apa." "Lu gak denger apa yang bapak tadi bilang? Kita semua bakal mati Mi." "Hus, Tak, lu ngomong apaan sih? Hidup mati itu cuman Allah yang tahu." Atta terlihat sangat panik dan ketakutan. Tak terasa waktu sudah maghrib. Sinar matahari yang tadi menerangi kini telah berganti menjadi kegelapan. Mesin genset dinyalakan karena hari sudah gelap. Semuanya sedang menunaikan sholat maghrib kecuali Jeki. Dia terlihat sangat ketakutan, mungkin karena ucapan bapak tadi. Keadaan masih normal, belum ada keanehan apapun. Fahmi dan Atta pergi ke teras rumah untuk ngopi. Sementara Nurul, Vira dan Gisel sedang mencuci piring di dapur. Rina dan Citra sedang sibuk main laptop di kamarnya, begitu juga dengan Kumar dan Andai. Sementara Jeki, dia lebih memilih berdiam diri di kamarnya. Walaupun terlihat normal, Fahmi dan Atta masih gelisah. "Kok tumben ya?
Desa kayak sepi banget ya tak? Iya Mi, perasaan gue jadi gak enak. Astagfirullah, sama tak, perasaan gue juga gak enak. Ini semua gara-gara anak songong itu. Semoga aja gak terjadi apa-apa sama kita semua. Baru saja Fahmi mengucapkan kata itu, tiba-tiba angin berhembus kencang sampai-sampai membuat daun-daun kering berterbangan. Angin itu tidak seperti angin biasanya. Samar-samar terlihat angin itu berhembus seperti sebuah gumpalan bayangan hitam. Karena mata Fahmi dan Atta tidak bisa melihat dengan jelas dan karena keadaan desa yang begitu gelap. Setelah angin itu berlalu, tiba-tiba si merah sudah ada nangkring di batunya. Sontak Fahmi dan Atta lari masuk ke dalam. Di dalam terdengar suara teriakan Rani dan Citra di kamarnya. Fahmi dan Atta langsung berusaha masuk ke kamar mereka. Dek, ada apa? Sambil mengetuk pintu. Kayaknya dikunci Mi, kata Atta. Apa kita dobrak aja? Akhirnya Fahmi dan Atta mendobrak pintu kamar itu. Ketika mereka berdua masuk, terlihat Rani dan Citra di pojokan kamar sedang menangis. Fahmi bertanya ke mereka, "Kalian kenapa?" Itu kak, ada mata merah di jendela," kata Rani. Fahmi dan Atta kaget. Mereka berdua langsung mengecek ke jendela, tapi tidak ada apa-apa. "Gak ada apa-apa kok dek, mungkin kalian cuma halusinasi," Fahmi menenangkan. "Beneran kak, tadi aku sama Citra lihat ada mata merah di jendela itu." Fahmi dan Atta berusaha menenangkan mereka berdua. Setelah Rani dan Citra sudah terlihat tenang, Fahmi dan Atta keluar dan menuju ke ruang depan. Ternyata di luar kamar ada Nurul yang mungkin juga mendengar suara teriakan tadi. Nurul kemudian bertanya ke Fahmi dan Atta. "Ada apa kak?" tanya Nurul penasaran. "Enggak kok, gak ada apa-apa." "Tapi tadi aku dengar." Enggak ada apa-apa kok." Fahmi dan Atta sengaja tidak memberitahu Nurul karena takut yang lain akan panik. Waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Seperti biasa, Fahmi dan Atta akan tidur di ruang depan. Namun kali ini, suasana terasa berbeda. Keadaan desa malam itu tidak seperti biasanya. Malam ini begitu sepi dan hening. Saking heningnya, hanya terdengar suara mesin genset saja yang ada di belakang. Fahmi dan Atta berusaha untuk tetap terjaga dengan ngopi sambil merokok. Yang lain sepertinya sudah tertidur. "Mi, lu yakin apa yang tadi mereka lihat itu cuma halusinasi?" "Gua juga nggak tahu tak." Saat mereka berdua sedang ngobrol, Kumar keluar kamar, katanya mau buang air kecil. Namun tak berapa lama dia kembali dengan berlari dan dengan wajah yang pucat. Atta bertanya ke dia, "Lu kenapa?" "Bang, di kamar mandi ada orang, tapi gak ada kepalanya bang." Kumar ngos-ngosan. "Ah, yang bener lu." Atta tidak percaya. "Kalau gak percaya, kalian cek aja sendiri." Fahmi dan Atta tidak langsung mengecek ke kamar mandi. Mereka berdua hanya berbisik, "Tak, jangan-jangan itu si tanpa kepala yang ada di bangunan kosong itu. Tapi kok dia bisa sampai ke sini ya? Padahal waktu itu dia ngejar kita, dia cuma bisa sampai ke batu." Atta heran. "Iya juga ya, coba kita cek." Enggak, gue gak mau. Cuman mastiin doang tak." Fahmi memaksa Atta dengan menariknya. Dengan langkah perlahan, mereka berdua menuju ke kamar mandi. Namun ketika mereka akan sampai dapur, tiba-tiba piring-piring di dapur pecah seperti ada yang melemparkannya dengan sengaja. Jantung Fahmi dan Atta hampir copot karena sangat terkejut. Namun mereka berdua tetap akan mengeceknya. Baru saja beberapa langkah, mereka dihadang oleh sosok kepala yang menggelinding dari belakang. Kepala itu berhenti tepat di depan mereka. Terlihat jelas kepala itu hitam dan sosok itu senyum menyeringai ke arah Fahmi dan Atta. Sontak mereka berdua langsung lari ke depan. Saat mereka sedang berlari, mereka berdua bertabrakan dengan Jackie yang juga lari keluar dari kamarnya.
Lu kenapa sih? Atta emosi. Di kamar ada tangan berbulu bang. Jeki ketakutan. Tangan apa maksud lu? Tangan gede tapi berbulu bang. Teman-teman lu mana? Mereka lari ke ruang depan bang. Fahmi dan Atta langsung menuju ke ruang depan. Di sana terlihat Kumar dan Ande sedang bersembunyi. Mereka berdua sangat ketakutan. Kini para cowok berkumpul semua di ruang depan. Fahmi mencoba menenangkan mereka. Lu semua tenang ya, insya Allah gak akan terjadi apa-apa. Fahmi menenangkan. Bang, lu tadi juga lari. Emang ada apa di belakang? Ada kepala buntung, jawab Atta. Terus sekarang kita mesti gimana bang? Kita tunggu pagi, abis itu baru kita buat keputusan. Ini semua gara-gara... Tak, udah cukup. Mereka semua akhirnya hanya duduk di ruang depan. Tapi tiba-tiba terdengar teriakan yang lagi-lagi dari kamar Rani dan Citra. Sontak Fahmi langsung bangkit dan lari menuju kamar mereka, diikuti oleh Atta. Fahmi buka paksa kamar itu. Terlihat Rani dan Citra yang sedang menangis sambil menutupi mata mereka. Tanpa pikir panjang, Fahmi dan Atta menggandeng mereka dan membawa mereka berdua ke ruang depan. Belum selesai sampai di situ, kini terdengar juga teriakan dari arah kamar cewek yang lain. Fahmi menyuruh Atta membawa Rani dan Citra ke ruang depan, sementara dia lari ke kamar cewek yang lain. Kembali dia membuka paksa pintu kamar itu. Namun kali ini, betapa kagetnya, ternyata di atas kamar sudah ada si merah. Fahmi segera menyuruh para cewek lari ke depan. Mereka semua lari keluar menuju ruang depan. Di ruang depan, yang lain sudah menunggu dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Semua cewek menangis ketakutan, begitu juga dengan yang lainnya. Fahmi berusaha menenangkan mereka. Aku melihat mata merah itu lagi, kata Rani sambil menangis. Itu tadi apaan kak? Sahut Vira. Kita mesti gimana bang? Kumar pun gak mau kalah, ikut berkomentar. Kita persingkat aja bang KKN ini, gua gak mau mati di sini, teriak Jeki. Weh, ini semua kan gara-gara lu. Atta terlihat emosi. Atta yang sudah sangat emosi, dia akan menghajar Jeki, namun dihadang oleh Fahmi. Tak, udah cukup, tenangin diri lu, teriak Fahmi. Pasin Mi, gua mau hajar nih anak. Atta ngotot ingin menghajar Jeki. Suasana sangat kacau. Mereka semua sangat ketakutan. Tapi di tengah kepanikan, tiba-tiba mesin genset terlempar dan mati, sehingga membuat seisi ruangan seketika menjadi gelap. Mereka semua semakin panik dan ketakutan dengan keadaan ini. Fahmi langsung berinisiatif menyalakan senter HP-nya. Di keremangan kegelapan rumah, tiba-tiba terdengar suara geraman yang begitu keras. Para cewek menangis sejadi-jadinya. Suara geraman itu terdengar cukup lama. Kali ini diiringi dengan sebuah siluet hitam dari arah belakang berjalan menuju ruang depan. Siluet itu terlihat jelas membentuk sesosok kera raksasa dengan matanya yang merah walaupun dalam keremangan gelap. Mereka semua hanya terpaku melihat sosok itu berjalan ke arah mereka dengan langkah kaki yang seperti mengguncang bumi. Saat tersadar, mereka semua lari berhamburan keluar rumah. Karena kondisi yang gelap, mereka sampai terjatuh berlari keluar. Mereka tidak berlari bersamaan, namun terpecah ketika sampai di luar. Fahmi dan Atta salah satunya. Mereka berdua lari sekencang-kencangnya entah kemana. Sesekali mereka berdua melirik ke belakang. Tapi tiba-tiba Atta jatuh tersandung sesuatu. Fahmi pun membangunkannya. Mereka berdua berhenti sejenak di sini. Ketika Fahmi menyalakan senter HP-nya, astagfirullah, tak, kita ada di pemakaman. Fahmi kaget. Ya Allah, kok bisa kita lari ke sini? Atta pun heran. Kita kan asal lari aja tadi. Yaudah yuk, lanjut pergi dari sini. Ketika mereka akan beranjak pergi dari tempat itu,
Mereka sudah dihadang oleh sosok pocong, dan yang lebih mengerikannya lagi, bukan hanya satu, tapi ada beberapa pocong berdiri tak jauh dari mereka. Pocong-pocong itu tiba-tiba menjerit dengan suara yang nyaring dan melengking, sehingga membuat Fahmi dan Atta harus menutup telinganya karena sakit. Suara jeritan pocong itu hampir membuat mereka berdua pingsan kesakitan. Dengan sisa-sisa tenaga, Fahmi berdiri sambil istighfar dan dia langsung menggandeng Atta lalu pergi dari pemakaman itu. Dengan tertatih-tatih, Fahmi menggandeng Atta meninggalkan pemakaman, sementara pocong-pocong itu tidak mengejar mereka berdua. Mereka berdua berjalan menjauh hingga karena sudah sangat kelelahan, Fahmi ambruk, begitu juga dengan Atta. Dalam kelemahannya dia berkata, "Ya Allah, selamatkanlah aku dan teman-temanku." Sebelum pingsan, matanya sempat melirik dan ternyata dia dan Atta sudah ada di sendang dekat hutan. Fahmi sudah sangat lemas sehingga akhirnya dia pun pingsan. Dalam pingsannya, Fahmi sempat mendengar suara seorang perempuan yang entah dari mana. Suara itu dengan lembut berkata, "Kalian akan aman di sini." Ketika sadar, Fahmi tiba-tiba sudah berada kembali di rumah. Hari saat itu sudah terang. Fahmi masih tergeletak lemas. Di sampingnya ada Atta yang belum sadar, sementara teman-temannya yang lain tidak ada di rumah tersebut. Di luar terdengar suara orang-orang ramai. Terlihat ada Pak Malik dan Pak Saryo masuk mendekati Fahmi. "Syukurlah kamu sudah sadar, Nak." "Teman-teman saya mana, Pak?" "Teman-temanmu yang perempuan semuanya ada di kamar. Mereka belum sadar." "Yang lain, Pak?" "Teman kamu yang laki-laki satu lagi masih dicari warga, Mas." Pak Saryo menyambung. Fahmi hanya diam mendengar jawaban Pak Malik dan Pak Saryo. Tak berapa lama, dia melihat warga menggotong seseorang masuk ke dalam rumah. Fahmi kaget. Ternyata itu Jeki. Dia pingsan. Lalu terdengar dari omongan warga bahwa Jeki ditemukan dalam keadaan nyangkut di pohon beringin. Dirasa sudah bisa bangun, Fahmi langsung melihat teman-temannya satu persatu dan alhamdulillah semua temannya selamat. Akhirnya Fahmi memutuskan untuk mengakhiri kegiatannya di desa ini. Terima kasih Mas Ahid yang telah mengirimkan cerita. Semoga cerita ini memang dapat kita ambil hikmah dan pelajaran. Terima kasih juga untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang telah menyimak episode kali ini. Sekian, dan kita akan jumpa lagi pada episode selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.